Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Jadi, setelah kita hitung, nilai reliabilitas dan validitasnya, setelah semuanya sudah valid dan reliable, kita akan lanjut ke uji asumsi klasik. Jadi ada 4. Yang pertama, kita coba uji normalitasnya. Jadi, kita lihat data kita normal atau tidak, gitu. Nah, ini caranya. Jadi, kita kembali ke data view kita, analyze, terus karena kita mau cari pengaruh, berarti kita hitung di ini menu regression, linear. Nah, ini kamu harus tahu nih, dia dependennya yang mana, independennya yang mana. Tapi kayaknya tadi saya ada yang kelupaan untuk merubah ini ya. Ini saya lupa udah kerubah atau belum. 7 belum saya hapus. Tadi kan 7 itu tidak valid. Jadi kita hapus. Nah, ini udah berubah. Baru kita copy lagi. Ini karena nanti akan mempengaruhi nilai nilai-nilai dari 0,8 benar ya. Uji kita gitu. Nah, ini analyze, regression, linear. Kita tentuin yang mana yang dependen, yang mana yang independen. Jadi tadi kan soalnya udah jelas ya, kepemimpinan itu di independen karena dia akan mempengaruhi hipotesisnya dia akan mempengaruhi kinerja si karyawan. Berarti kinerja di dependen, kepemimpinan di independen, kinerja di dependen. Terus kita klik save. Terus di menu residual kita klik unstandardize. Continue. Oke. Kita balik ke data view. Nah, ini udah muncul di kolom residual 1. Terus kalau misalnya udah muncul, baru kita ke menu analyze lagi. Terus non-parametric test, legacy dialog, one sample, KS, Kolmogorov-Smirnov, kita klik, kita pindahin yang unstandardized, yang tadi baru muncul ke kanan, terus test distribution-nya normal. Oke. Nah, dapat ini berarti hasil dari uji normalitas kita. Kita lihat dari signifikansinya. Nah, coba kita lihat ya. Ini katanya kalau nilai signifikansi kita lebih dari 0,05 maka distribusinya normal. Ini setelah saya pindahin, signifikansi kita itu 0,713 yang berarti di atas 0,05 berarti data kita sudah normal. Berarti lolos uji yang pertama. Yang kedua, kita uji heteroskedasitas. Nah, ini kita ganti di menu plots. Balik lagi ke SPSS. Terus analyze. Masih di menu regression. Linear. Ini oke ya. Terus tadi kan katanya menu plots. Y-nya tuh apa? Kamu kalau lupa tinggal lihat di sini. Y-nya as receipt. X-nya ini di Z-thread. Jadi kita ganti, kita pindahin as receipt di Y, Z-thread-nya di X. Terus continue. Ini kalau gini dia masih loading. Yang kita butuhin untuk uji heteroskedasitas itu adalah scatter plot. Jadi kita copy. Ini udah saya copy. Nah, ini scatter plots-nya. Nah, kita lihat. Katanya, heteroskedasitas tidak terjadi jika titik-titik data menyebar di atas dan di bawah 0, tidak mengumpul, tidak berpola. Kita lihat. Dia ada di atas dan di bawah 0, tidak mengumpul, tidak berpola.
berarti lolos uji heteroskedasitas, karena yang kita mau itu tidak terjadi heteroskedasitas. Yang ketiga, uji multikolinearitas. Ini kita di menu statistik. Kita klik analyze lagi, regression, linear, di menu statistik. Nah, tadi kan yang harus kita centang itu estimate, Coff matrix, model fit, sama collinearity diagnostic. Ini udah ya, udah 4. Terus continue. Oke. Nah, ini kita cari yang ada kotak dengan nilai fifth. Nah, ini nilai fifth ada di sini di koefisien. Ini berarti kita copy, kita paste. Nilai fifth kita itu 1. Nah, katanya nilai fifth itu kurang dari 10 tidak terjadi multikolinearitas. Kalau lebih dari 10 terjadi multikolinearitas. Berarti kita maunya kan tidak terjadi multikolinearitas, berarti harus kurang dari 10. Nah, kita lihat ini 1 kurang dari 10 berarti lolos uji multikolinearitas. Terus yang terakhir ada uji autokorelasi. Ini kita pakai Durbin Watson. Analyze, regression, linear, statistik. Nah, ini sebenarnya tadi kita bisa langsung klik yang Durbin Watson-nya gitu. Kita klik. Jadi kalau kayak gini kan dia ngulang-ngulang keluarnya. Nah, kalau kayak gini tadi harusnya klik aja, tapi nggak apa-apa. Klik Durbin Watson, continue. Oke. Kita cari yang ada nilai Durbin Watson-nya. Nah, ini. Di model summary, terus kita copy, kita paste. Ini. Kalau udah, ini ada pernyataan gini. Kita kan maunya tidak terjadi autokorelasi, berarti kita fokus ke yang persamaan bawah dulu aja. Jika DU kurang dari D kurang dari 4 minus DU, maka tidak ada autokorelasi. Ini berarti kita pakai persamaan yang ini, kan kita maunya tidak ada autokorelasi. DU, kita masih cari dulu di tabel Durbin Watson. Nah, ini udah ada tulisannya ya. K-nya ini adalah variabel bebas. Variabel bebas kita 1. N kita itu 39. Nah, kita kan mau cari DU. Berarti yang ini 39. DU-nya yang ini berarti 1,5396 nilai DU kita. Mana tadi? Nih, 1,5396 benar ya. D-nya itu adalah ini. Durbin Watson yang hitungan 2,443. Itu harus kurang dari 4 minus 1,5396. Tadi udah saya hitung. Satu 1,5396 kurang dari 2,443, betul. Nah, sekarang tinggal satu lagi, 2,443 itu harus kurang dari 4 minus 1,539. Berarti 4 minus 1,539 sama dengan, berarti benar ya, ini kan 2,443, ini 2,461. Berarti 2,443 kurang dari 2,461 betul. Berarti tidak terjadi autokorelasi untuk soal kita. Nih, langsung aja kita lanjut. Nah, berarti untuk semua uji asumsi klasik kita itu teruji. Ya. Data kita normal,
tidak terjadi heteroskedasitas, tidak terjadi multikolinearitas, dan tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya, kita bisa hitung persamaan regresi kita. Jadi, persamaan regresi itu ada di menu koefisien. Ini kan udah diajarin untuk persamaan regresi waktu itu persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX, di mana A adalah konstan, B ini adalah koefisien dari si X-nya ini. Gitu. Ini A-nya 1,586, tinggal kamu pindahin, plus B, B-nya 0,493X. Jadi persamaan regresinya adalah Y sama dengan 1,586 plus 0,493X. Oke. Terus lanjut ke yang terakhir, uji hipotesis. Kan tujuan kita meneliti itu mau cari tahu kira-kira jawaban dari penelitian kita itu apa. Ini kita pakai uji T. Jadi kita kan udah ada nih nilai T kita. Nilai T kita adalah 6,274. Ini T hitung. T hitung kita 6,274. T tabel kita katanya 2,026. Caranya gimana taunya? Kita lihat tabel T. Nah, ini kita pakai uji dua arah yang 0,5. Berarti yang ini. Data kita 39 kurang 2, 37. Berarti 2,026. Oke. Ya, betul ya. Nah, katanya jika T hitung lebih dari T tabel, maka X berpengaruh terhadap Y. T hitung kita lebih besar dari T tabel kita. Berarti variabel X kita, kepemimpinan, itu berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Jadi, untuk topik penelitiannya kan pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di Hotel XX. HO-nya tidak terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di Hotel XX. HA-nya terdapat pengaruh. Tuh. Berarti terdapat pengaruh. Nah, kalau terdapat pengaruh berarti H0-nya ditolak. Gitu deh. Caranya nanti kalau masih bingung, dilihat aja pelan-pelan gitu. Harusnya sih bisa. Ya, jadi ini sudah selesai sampai tahap uji hipotesis. Gitu. Nah, ini kan masih berantakan nih. Nanti kalian ngerjainnya itu di Word. Nanti saya kasih ulang runutan ngerjainnya apa aja gitu. Yang kemarin buat ngeliat aja kalian ngerti nggak sih, udah ngerti nggak sih dari penjelasan yang sebelumnya. Oke, thank you.